Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita sudah memasuki pembelajaran yang kelima ya. Tema 4, subtema 2. Nah, dalam pembelajaran kelima ini, materi apa saja yang akan kita bahas? Kita lihat sama-sama yuk. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menemukan kosakata dan maknanya. Nah, di sini ada judul sebuah teks ya, menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan. Kesehatan sangat penting. Kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Kita bisa menjaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan tubuh, misalnya mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau kegiatan. Di sekolah, Mira juga diajarkan untuk rajin mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Kata ibu guru, mencuci tangan dapat menghindarkan kita dari kuman-kuman yang membawa penyakit. Ini adalah contoh gambar seorang anak yang sedang mencuci tangan. Apalagi dengan situasi COVID sekarang ya, jadi kita harus selalu mencuci tangan, menggunakan masker. Dulu yang malas mencuci tangan, sekarang harus lebih rajin lagi ya. Jadi setiap kita selesai mandi atau selesai bermain. Saat kita selesai bermain, belajar, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain, maka kita sebelum masuk rumah harus mencuci tangan, mencuci kaki. Begitu juga kalau mau tidur malam, maka kita juga mencuci tangan dan mencuci kaki dengan tidak lupa menggosok gigi. Nah, seperti itu cara kita menjaga kebersihan tubuh. Sekarang pelajaran PPKN, sikap mewujudkan kebersamaan di kelas. Kita wajib menjaga kebersamaan dengan teman di kelas. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap kebersamaan di kelas harus selalu dijaga supaya terjalin kerukunan. Kita lihat ya, contoh sikap mewujudkan kebersamaan di kelas sebagai berikut. 1. Gotong royong membersihkan kelas. Nah, gotong royong membersihkan kelas ini juga disebut piket kelas. Nah, piket kelas ini dilakukan dengan cara bersama-sama atau berkelompok ya, supaya apa? Jika kita melakukan segala sesuatunya dengan bersama-sama seperti membersihkan kelas, maka pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan dan cepat selesai, kecuali kalau ulangan umum atau ulangan harian tidak boleh dikerjakan bersama-sama, tetapi harus dikerjakan dengan sendiri. Ada pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, ada juga yang tidak boleh dilakukan bersama-sama ya. Tuh ya, tadi yang tidak boleh dilakukan bersama-sama tadi ulangan umum, ulangan harian, dan sebagainya, masih banyak. Begitu juga dengan kebersihan di rumah atau di lingkungan sekolah, selalu dikerjakan atau dibersihkan secara bersama-sama. Yang kedua, menjenguk teman yang sakit. Nah, di saat ada temanmu di kelas yang sakit, masuk rumah sakit, atau masuk UKS, maka kamu menjenguknya bersama-sama, menghiburnya supaya dia tidak sedih. Yang nomor 3, belajar kelompok bersama teman.
Nah, belajar kelompok bersama teman ini juga merupakan kebersamaan di kelas. Nah, jadi di saat diskusi atau bu guru membagikan kelompok untuk mengerjakan tugas dari bu guru, maka setiap kelompok ini harus bekerja sama, semua harus kerja supaya cepat selesainya. Yang keempat, berteman dengan semua siswa tanpa membeda-bedakan. Berteman dengan semua teman di sini maksudnya adalah kamu berteman dengan siapa saja. Tidak boleh saat mau bermain harus memilih teman, itu tidak boleh ya. Jadi harus bermain bersama-sama, makan di kelas dengan tertib, atau makan di luar kelas dengan tertib. Tidak boleh saling mengejek, apalagi saling berkelahi, tidak boleh. Jadi berteman dan bermainlah dengan siapa saja. Nah, sekarang adalah pelajaran PJOK, mempraktikkan gerak kelenturan tubuh. Yang A, mempraktikkan kelenturan persendian leher. Yang pertama caranya adalah 1. Sikap awal berdiri tegak. 2. Kaki dibuka selebar tegak. 3. Kedua tangan di pinggang dan pandangan ke depan. 4. Kepala dimiringkan ke kanan dan ke kiri. 5. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. 6. Kepala menunduk dan menengadah. Kamu perhatikan ya. Ini kepalanya menengadah ke atas dengan tangan memegang dagu. Nah, ini menundukkan kepala dengan tangan di atas tengkuk kepalamu. Dan ini kepalanya menoleh ke kiri dan ini ke kanan. Nah, seperti itu ya. Cara melakukan kelenturan persendian leher. Yang B, gerak kelenturan sendi pergelangan tangan. 1. Sikap awal berdiri tegak, membuka kedua kaki selebar bahu dan kedua tangan lurus ke depan, jari-jari tangan berkaitan. 2. Memutar pergelangan tangan ke arah depan dan ke arah belakang secara bergantian, masing-masing 6 kali hitungan. 3. Kedua tangan diluruskan ke atas, jari-jari tetap berkaitan. 4. Memutar pergelangan tangan ke atas dan ke bawah, masing-masing 8 kali hitungan dan tetap mempertahankan jari-jari tangan yang berkaitan. Nah, kamu perhatikan ya caranya. Ini tangannya dilipat lalu dipegang pergelangan tangannya. Yang C, gerak kelenturan pinggang. Cara melakukan gerakannya sebagai berikut. 1. Kaki dibuka selebar bahu. 2. Badan dibungkukkan dan kedua tangan diluruskan ke bawah. 3. Badan diliupkan ke kanan dan ke kiri, ditahan beberapa detik. Nah, kelenturan pinggang juga bisa kamu lakukan dengan berolahraga apa? Atau bermain simpai. Simpai juga dapat melenturkan pinggangmu, perut, punggung. Nah, seperti itu ya. Kamu lihat caranya ke kiri dan ke kanan, pinggang digerak-gerakkan. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajarannya, terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.